Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita. Di tengah hari ini, situasi, kondisi dunia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, terutama di negeri kita tercinta, di negeriku Indonesia. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita. Sesungguhnya ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah, bahwa sesungguhnya Allah sangat ingin melihat kita menjadi seorang muslim yang pada akhir kehidupan kita betul-betul sebagai seorang muslim yang sangat dekat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bentuk kesyukuran itu bagaimana setiap detik, bagaimana setiap saat kita senantiasa ingat akan karunia dan rezeki yang tak Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, seorang anak muda yang dilahirkan di tengah padang pasir yang tandus. Salawat dan salam itu kita kirimkan kepada seorang proklamator Islam sedunia. Dialah putra Abdullah, si jantung hati Aminah, seorang Habibullah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda besar yang sangat cinta kepada kita. Dalam sejarah diceritakan ketika akhir kehidupan beliau, ketika malaikat Israel datang menghampirinya, mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah. Hari ini engkau akan dipanggil oleh Allah. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau sebutkan ketika itu? Apa yang teringat olehnya? Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimana umatku? Umatku. Bagaimana nasib umatku di hari kemudian? Maka rasa cinta itulah yang sesungguhnya harus kita balas dengan kecintaan kita pula kepada beliau. Bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad SAW itu menjadi idola bagi kita, menjadi panutan bagi kita, sehingga nanti kita adalah orang-orang yang senantiasa berdekatan dengan beliau. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, syafaat yang akan diberikan itu akan kita dapatkan di hari kemudian. Hadirin rahimakumullah, hari ini dalam kesempatan ini izinkanlah kami memberikan sedikit apa yang kami miliki. Coba kita nanti mengambil hikmah dari informasi Al-Quran dan hadis Rasulullah berkenaan dengan ujian, berkenaan
dengan musibah yang hari ini melanda kita bersama. Saya mencoba mengutip firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan yang kedua, saya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi nomor hadis 1987 yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul azizul karim. Hadirin yang berbahagia, dari dua firman Allah tadi saya mengajak kita bersama bahwa di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang kita kenal, kita melihat sungguh luar biasa menakutkan. Sungguh merupakan bentuk dari sebuah penyakit yang tidak berani satu orang pun mengatakan dia sanggup melawannya. Maka dari itu, saya mengajak kita bersama, yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena yang terjadi hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Maka dari peristiwa ini kita meyakini bahwa dengan kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menyaingi maha tingginya Allah, maha besarnya Allah. Tidak ada hari ini orang yang berani dengan hebatnya mengatakan, saya akan berani melawan virus itu. Yang sesungguhnya virus itu adalah bahagian kecil dari kekuasaan Allah yang diturunkan kepada kita. Hadirin, dari sini kita melihat bahwa disinilah batasan kemampuan manusia. Allah memberikan ilmu kepada manusia, tetapi Allah katakan, inna qalila, kemampuan kamu itu terbatas, kehebatan kamu itu terbatas. Hari ini kita melihat bagaimana kecanggihan teknologi mampu mendekatkan seseorang yang jauh dengan temannya, seseorang yang jauh antar negara, mampu disatukan, mampu dihubungkan dengan teknologi canggih yang hari ini kita rasakan, yang hari ini kita miliki. Tetapi di luar itu kita melihat sesungguhnya betapapun hebatnya manusia, ada kesempatan keterbatasan itu diperlihatkan oleh Allah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, coronavirus atau pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana kita menanamkan rasa takut kepada Allah, menanamkan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menanamkan keyakinan bahwa sungguh-sungguh kita manusia maha kecil, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan kita ketika Allah berkehendak akan sesuatu hal yang Ia inginkan.
Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua barangkali yang bisa kita ambil dari sebuah pandemi virus corona COVID-19 yang melanda kita hari ini adalah bagaimana kita mencoba dari hadis Rasulullah tadi, dari ayat Allah tadi, kita yakin Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini adalah bentuk doa. Bentuk doa kita bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada kita hambanya. Sungguh-sungguh kita akan mampu untuk menjalani semuanya. Maka yang perlu kita ambil hikmah atau kita jadikan pelajaran adalah wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Ini adalah usaha kita untuk mengintrospeksi diri, bertaubat bahwa selama ini kita meyakini banyak kezoliman yang pernah kita perbuat, banyak kelalaian yang pernah kita lakukan. Maka Allah pengen kita merubah hidup kita. Serasa ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa sakit. Kita bisa belajar dari seekor kupu-kupu. Kupu-kupu adalah binatang yang sangat indah. Tapi tahukah kita, sebelumnya dia adalah seekor kepompong. Seekor kepompong yang tidak apa-apanya. Kemudian dalam prosesnya, proses kupu-kupu yang belum jadi itu, dia harus melalui sebuah proses pembinaan, karantina. Dia dikurung dalam sebuah tempat kepompong itu tadi. Sebuah proses yang menyakitkan. Akhirnya adalah keluarlah seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Inilah yang kedua yang harus kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Memang virus corona yang melanda negeri kita hari ini, melanda seluruh dunia. Seakan-akan himbauan semua dari pemerintah, dari fatwa ulama, bagaimana kita mampu menahan diri. Kita karantina diri kita di rumah masing-masing, sehingga mata rantai penyebaran virus ini tidak bisa menyebar. Sungguhnya adalah karantina yang kita lakukan, menurut saya adalah proses yang hampir sama dengan proses kupu-kupu yang indah yang terkurung dalam sebuah kepompong. Ya akhirnya yakinlah bahwa Allah sangat menginginkan kita ketika kita kembali bertaubat kepadanya, kembali merubah diri kita, menghentikan kezaliman, menghentikan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat yakin bahwa kita nanti akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Bahwa kita nanti yang berhasil dari karantina, proses karantina ini akan menjadi insan yang sangat baik, insan terbaik di sisi Allah. Satu kata ataupun ungkapan dari seorang motivator Indonesia yang merupakan seorang sejarawan sejarah Islam, Bapak Dr. Muhammad Haikal Hasan, mengatakan ini adalah proses redesign your life. Allah pengen merubah kehidupan kita, menghentikan semua kezaliman dan menyadarkan kita dari pandemi ini. Barangkali kita bisa belajar. Yang pertama tadi adalah yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang setiap sholat kita agungkan dengan kalimat Allahu Akbar. Kebesarannya tidak akan bisa tertanding oleh siapapun juga.
tidak ada satu manusia pun yang akan bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya pandemi ini akan bisa hilang dan kita akan menghadapi Ramadan ini betul-betul menjadi insan yang bersih, yang akan bisa memaksimalkan ibadah kita di kemudian hari dan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini akan menjadi pelajaran bagi kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri kita aman, damai, tentram, dan kita dilimpahkan karunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.